Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa isya'ihi wa muhabbatihi wa ummatihi wa ilayhi ma'hum ajma'in. Thumma wallahu min syarrina wa alaihi wa sallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allahumma arzuqna al-ilma wal fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur 'alaina min khazaini 'ilmik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal iradatu berkehendak. Wahia bermula iradah ini sifatun wujudiyatun, yaitu satu sifat wujudiyatun yang ada, qaimatun, ya wujudiyatun itu yang ada wujud, qaimatun yang berada bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah ta'ala. Dengan iradat itulah turajjihu ba'da jaizi 'alal ba'dil akhar. Turajjihu Allah unggulkan ba'da jaizi akan sebagian yang harus. Jaiz Allah unggulkan, rajihkan, turajjihu, tarjih Allah unggulkan, turajjihu melebihkan oleh sifat iradat itu. Ayat ini pas nih, nyaring benar. Nah, turajjihu Allah melebihkan dengan sifat iradat tadi ba'da jaizi akan sebagian yang harus, 'alal ba'dil akhari dengan sebagian yang lain. Wal murajjihu hakikatan huwallahu ta'ala. Wal murajjihu dan bermula yang mengunggulkan, yang melebihkan, hakikatan hakikatnya huwallahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala. Lal iradatu bukan iradat, bukan kehendak itu. Wa innama hiya sababun. Wa innama hiya hanya saja bermula iradat itu sababun, yaitu sabab saja. Sabab sekali-kali tidak memberikan bekas sabab. Jadi yang murajihnya adalah Allahnya itu sendiri. Sabab bahasa kitanya makan nasi itu sabab adatnya aja kenyang, yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Minum obat sababnya bisa wagas gering, tapi yang mewagaskan Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Allah yang punya iradat, Allah yang punya kehendak. Dengan iradat itulah Allah unggulkan sebagian dengan sebagian yang lain. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Kada kawajar kita memang Allah yang mengunggulkan, tapi kita ikhtiar
Ikhtiar itu harus dilakukan. Ujar ulama tuh lah. Kita kada boleh juga bang aku aja gering karpet makan ubat. Allah wagesakan aja. Dia mau juga bang lah. Aku aja masa alimah goreng gitu ya. Jangan ngaho. Karena sugi ajaran bergawian di musim bungkon keluar sawah di kelambu. Ada mau sugi susah dia hidup, sudah susah nyesal aku ya. Nah apa dulu kada menjalani jalan yang menjalani Rasulullah. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya faidatun, satu faidah. At-tawakkulu halun nabi wal kasbu faman qafa an halihi fal yasluk sunnatahu. Tawakal itu pekerjaan hati Nabi, wal kasbu sunnatuhu, sedangkan usaha ikhtiar sunnah Nabi. Faman qafa an halihi fal yasluk sunnatahu. Siapa orang yang belum sanggup mengikuti hati Nabi di bintang tawakalnya, fal yasluk sunnatahu, hendaklah dia mengikut Nabi di bintang sunnahnya. Hati kita kalau sama hati Nabi berdiam kalau berikhtiar segala macam, Pak Nabi itu hatinya kuat. Lah kita cobakanlah seminggu berdiam di rumah kalau berikhtiar. Pada ringan karing, awak gering, duit karing, ujungnya betis berkuring. Nah, apa nih? Oh, ini ya. Nah, jadi kita mesti ikhtiar dilaksanakan walaupun sebenarnya yang terjadi, yang jadi itu memang kehendak Allah juga. Ana urid wa anta turid, wallahu fa'ala lima yurid. Aku kepingin, kau kepingin, tapi Allah lah yang mengerjakan apa yang Allah ingin. Ini maksudnya ini bukan kada berikhtiar, bukan kada berusaha, bukan kada berkehendak. Kita terkadang ada keinginan hendak buka usaha itu, hendak buka usaha itu. Terkadang kita juga hendak melakukan ini dan itu. Itu kan kehendak, itunya iradat. Tetapi iradat dan kehendak kita itu kadang memberi bekas. Yang kehendak yang memberi bekas tetap iradat Allah juga, Allah Ta'ala juga. Yang berlaku tadi bukan di kita. Bahasanya amun kita berjalan, tangan belimbai, cuman kada merasa belimbai. Makanya dalam hikam disebutkan al-arifu la qalbalahu, dalam hikam al-arifu la qalbalahu, orang yang arif billah la qalbalahu, inya kada diisi hati. Kenapa? Karena ia sempurna isqatut tadbir, menggugurkan tadbir, menggugurkan ma'atur. Orang di hati ini membanyak hendak, banyak ma'atur, bisa tadinding dengan iradat Allah Ta'ala. Cuma kita kada sampai mencapai al-arif billah tadi la qalbalahu. Kada diisi hati dia, kada diisi hati, maksudnya kada diisi pangrasa hati nang pandai matur melebihi iradat Allah Ta'ala. Jadi kita melihat napa nang terjadi itu memang iradat Allah nang berlaku kayak itu sudah. Tapi jangan meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar juga bagian dari sunnah Nabi. Nah sudah itu iradat nih. Jadi Allah nang melebihkan, maka kita jangan dihiri. Jangan ada di hati kita menghirii kepada orang lain. Sebab bila kita menghirii kepada orang lain, itu bisa melupakan kita tentang iradat Allah Ta'ala. Ini nah, turajjihu ba'dal jaizi 'alal ba'dil akhar. Ada yang memang Allah jadikan pintar, ada yang sedang-sedang, ada yang tak bawah, ada. Ada yang Allah jadikan putih, ada. Ada yang ya kuning langsat, ada yang sawo buruk. Amun kita pengasih sawo buruk kayak aku nih irang nih. Termasuk irang, tapi mau di Mekah putih nih. Amun ketanding dengan orang negro itu putih aja. Aku berjalan kita bisa memaraki orang negro bandingan putih aku itu nih. Nah, orang negro bang. Mau di Indonesia sawo buruk. Artinya memang sudah begitu keadaannya, memang sudah begitu. Kemudian selanjutnya wal ilmul muhitu bi jami'il ma'lumat. Wal ilmul muhitu, dan ilmu Allah Ta'ala al-muhitu yang meliputi bi jami'il ma'lumati, dengan segala yang diketahui. Asal ada aja bendanya diketahui, ilmu Allah meliputi di situ. Fayadkhulu bihi al-ilmu nafsah. Fayadkhulu, maka masuk bihi padanya sifat ilmu muhit tadi, al-ilmu, ilmu pengetahuan Allah, nafsahu, tentang diri Allah. Allah tahu tentang siapa diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya'lamullahu bi'ilmihi ilmahu, dan Allah pun mengetahui. Faya'lamullahu Ta'ala, mengetahui Allah Ta'ala bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Ilmahu, ilmunya Allah itu sendiri. Zat Allah, Allah tahu. Ilmunya Allah, Allah tahu. Kama ya'lamu, sebagaimana mengetahui Allah bihi, dengannya sifat ilmu tadi. Zatahu, zat Allah.
wa saira sifatihi, dan semua sifat-sifat Allah. Allah tahu semua, tidak ada yang tertinding bagi Allah Ta'ala. Jangan kafir lah, wasiru qaulakum awi jarubi inna alimun bidzati sudur. Kita aja mau pandir ke bergambar aja, nanti Tuhan Muhammad mendengar ucapan kita. Ya Allah, wasiru qaulakum awi jarubihi innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu aja. Walhasilu, bermula kesimpulannya, anna sifatal ilmi, bahwasanya sifat ilmunya Allah, tata'allaku, bergantung, berhubungan, ta'alluq ini adalah satu sifat yang memerlukan hubungan, pengarangnya ta'alluq, ada perpanjangannya. Orang bisa dikatakan raja karena dia ada yang dikuasai rakyat. Tidak bisa dikatakan dia raja kalau dia tidak punya rakyat. Raja apa bisa rakyat? Akan begitu, ini ta'alluq ini hubungan di luar daripada sifat itu. Jadi sifat ilmu Allah ta'alluq berhubungan binafsiha, dengan dirinya itu sifat ilmu tadi, wa bi ghairiha, dan selain sifat ilmu itu sendiri. Kullu sifatin, karena bermula tiap-tiap sifat, tata'allaku, berhubungan oleh kullu sifat itu. Walaisat, dan tidak ada sifat ilmu ini min sifat ta'sir, termasuk sifat ta'sir. Dia bukan sifat ta'sir, makanya itu la yastahilu, maka kada mustahil ta'alluquhu, berhubungannya sifat ilmu ini binafsiha, dengan dirinya itu sifat ilmu, wa bi ghairiha, dan lainnya sifat ilmu. Kalau taksir kan kada maunya, kayak mustahil kada mau, sifat kudrat kada maunya kepada yang mustahil, bisa ta'alluq gitu nah. Tapi ilmu bisa kepada sifat itu sendiri dan kepada selain daripada sifat ilmu itu sendiri. Al-Habib Yahya sedang menjelaskan sifat ilmu ini, apa namanya, di antaranya di samping sifat kudrat dan ilmu ini, amalannya kita di sini mesti nyadar bahwa di setiap langkah dan perbuatan kita ada yang mengawasi. Khasirat safatu amdin lantai jangan min hubbikan amyan aindun la taraka alaiha raqiba, wa khasirat safatu amdin lantai jangan min hubbika nasiba. Amyan aindun la taraka alaiha raqiba, mata ini dianggap buta selama kada memandang, kada merasa. Mata hati kita nih dianggap buta oleh Ibnu Athaillah. Amyan aindun la taraka alaiha raqiba, dianggap buta mata selama kada pandai merasakan bahwa Allah selalu mengawasi segala perbuatan. Jadi orang kalau merasa perbuatannya ada yang mengawasi, insya Allah bagus ke perbuatan. Insya Allah jelas sebaik apapun, baik itu nang kelihatan di badan ataupun nang di dalam hati. Dalam hati ini nang alih urusannya leh, susah hati ini. Wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ila juhub. Mau batin yang di dalam jauh lebih ngalih dibanding mau batin yang dalam hati. Yang di luar yang kelihatannya mangun panaunya mantuk karakan kal panak gampang, urusan paling-paling kipas kalau kepanasan. Tapi mau batin yang di dalamnya yang ngalih nih payah lah. Iya, maka pendidikan hati ini susah. Dan jangan dikira semakin alim orang, semakin kurang pendidikan hatinya. Udah, semakin terkadang tinggi martabat kedudukannya, semakin tinggi pendidikan hatinya. Iya. Iblis itu sama, iblis itu gelincir. Kenapa? Iblis itu bukan orang kaleng-kaleng. Iblis itu bukan orang sembarangan. Iblis itu Azazil namanya, sebelum jadi iblis Azazil dulu, gurunya para malaikat. Ada yang dan tafsir lain itu sama Nina Al-Fasanatin 80.000 nya ibadah di dunia ini sudah. Kita di umur paling 60-70, iblis 80.000 kalau tanggung lagi. 80.000 tahun beribadah di dunia. Gurunya para malaikat kada kegampangan. Digerugin dia kada kegampangan ya. Alim lah, amun soal ma'rifat kepada Allah tadawui iblis pada kita. Sebenarnya soal alim ahli ibadah tadawui iblis pada kita kadra Jibril dah lagi nih. Sekedar satu jengkal saja tidak ada di alam dunia ini, nang tidak ada bakas iblis sujud kepada Allah. Kita paling bisa jadah kita, itu kan kada paculan, dia boleh sajadah. Saking iblis alimnya tuh nah. Tapi karena penyakit hati tadi, itulah nang menggelincirkan iblis. Susah nih. Lagi kita yang di depan nih, aduh payah nih ngurus hati nih. Ya, nih. Yang di belakang tuh insya Allah bagus hatinya. Iya, apalagi yang tukang masak luar biasa. Amun dia ada tukang masak ada makan tenang di depannya. Iya betul lah. Aduh susah lah. Nah inilah segala amal hati tadi. Jadi kita mesti nyadar bahwa nang alim Allah Ta'ala bukan kita.
Amun kita merasa alim dari Allah Ta'ala kabeh parahnya. Jangankan lebih alim daripada Allah Ta'ala, lebih alim daripada guru aja susah. Fa'ikatan alfiyatan nemo ngoti. Kada kau menyambung lagi Imam Ibnu Malik. Kada kau menyambung lagi alfiyah. Kenapa? Merasa lebih hebat dibandingkan guru. Amun kada wa huwa bisabqun haizun tabdila mustaujibun sanaiya jamila. Al-fadlu 'alal mubtadi. Al-fadlu 'alal mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Jadi aku ingatlah waktu alumni, pertemuan alumni PHI tahun kabila dulu. Hasan Basri diminta tampil ke hadapan. Hasan Basri minta tampil ini sebagai anu nih. Ya Basri sesepuh lah, salim beda lagi Bang. Duduk beliau di depan, sedikit cuma bicaranya. Apa kata beliau? Kita kayak apapun alimnya, jangan merasa hebat dibandingkan guru. Itu cuma bahasanya. Kayak apapun alimnya kita, jangan merasa hebat daripada guru. Apabila di sini merasa hebat daripada guru, merasa hebat dibandingkan guru, nah guru harus baca kitab, baca kitab pasal salah, baca kalimat dia baca kalimat berisnya salah, pasal salah berisnya sih baca, puji udah tadi guru, nah guru kita. Jadi sih jangan merasa hebat daripada guru. Itu kan sidin sebuteng. Bila merasa hebat daripada guru sidin, batal ilmunya. Contoh sidin Imam Ibnu Malik tadi Bang. Nah, amun kada sih menyambung wahwa bisa bekin haizun tabdila mustaujibun sanaya jamila kada kawa menyelesaikan tu alfiyah. Nah, jadi kita bisa syuting pesan sini tu ingat benar telah jangan sih merasa hebat daripada paguruan. Aku ada guru, aku membacakan kitab cuman lah. Ini guru-guru kita ayat di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit lagi. Ya kita ini ada langit belum ada bumi kita nah. Tapi yang jelas orang hebat bukan pandai merawat zahir, orang hebat pandai merawat batin. Itu yang aslinya. Sebab saya batin ngalih benar luar biasa ngalihnya. Sudah, wal ilmu tadi. Kemudian wal hayatu wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.